dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, shalom. Kita boleh bertemu lagi di pagi yang indah hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang boleh Kau berikan pada setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk menyembah, untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami ingin memulai ibadah minggu pagi ini, kiranya penyerta-Mu boleh menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa sukacita dari surga boleh memberikan kekuatan bagi jiwa kita senantiasa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Oh. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya, haleluya. Kita mau terus pada pagi hari ini menyanyi bagi Dia. Yes, Amin. Kita mau amin. menyanyi bagi Raja kita satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita biarlah Tuhan bisa senang mendengarkan pujian kita. Amin. Mari kita angkat suara kita dan kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka
bagi Tuhan kita, amin. Sebab Amin. kita yakin kalau Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita, di setiap permasalahan, di setiap kesenangan, di setiap sukacita maupun duka cita, amin. Amin. Tuhan selalu ada bersama kita. Mari kita siapkan hati kita, kita tenangkan, kita duduk dengan tenang, kita tenangkan pikiran kita dan kita mau fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan sepenuh hati dan segenap jiwa kita. Bersamamu Tuhan. Kita angkat lagu ini sama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, sebab kekuatannya ada di dalam jiwa kita. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, sebab bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, dari awal lagi kita katakan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri,
anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, melimpah bagiku Tuhan. Oh Yesus, Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Ku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Oh terpujilah Yesus, Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, Allah yang perkasa. Ku sembah Kau Yesus, Kau Allah yang penuh kasih. Terpujilah namamu Bapa. Irabada shekerabada yarade. Oh yarabada shekerabada sharake. Inabarada sharake disikirabada sharake. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Bapa, Engkau ku sembah. Oh Yesus, inilah hati kami Bapa. Oh inilah pujian kami Yesus. Apa yang ingin Engkau ucapkan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini? Kami tahu Engkau sangat sayang kepada kami Tuhan, dan Engkau sangat amat sayang kepada kami. Terima kasih banyak Yesus. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi perkataan-Mu bagi kami Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali hadirat Tuhan, sehat, kuat, bersemangat, karena semua ada kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu, Kau begitu baik, dahsyat, menjaga kami, memelihara kami, sehingga pada minggu ini kami sehat, kami damai, karena semua anugerah-Mu. Sehingga kami bisa mengikuti ibadah-Mu pada minggu ini, bisa memuji, menyembah-Mu di tempat ini, bisa menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Sebentar lagi kami akan dengar sabda-Mu, berikan kami kesabaran, berikan kami ketenangan, membuat kami siap mendengar firman-Mu yang lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita mau belajar, harus sadar dan mengerti kenapa ada doa-doa ditolak oleh Tuhan. Kenapa kadang-kadang Tuhan menyuruh hambanya jangan mendoakan kepada Dia. Nah, hari ini kita belajar kenapa. Nah, kita baca duluan Yeremia pasal 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah Yeremia berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Dalam hati kita pasti ada pertanyaan. Mengapa Allah menolak doa Nabi Yeremia untuk bangsa Yehuda? Kenapa Allah menyuruh Yeremia berhenti berdoa buat bangsa ini? Kita akan tahu bahwa sesungguhnya Allah itu panjang sabar, penuh kasih, penuh pengampunan. Tetapi janganlah kita dengan sengaja membuat Allah berduka, Allah marah. Karena bila demikian, Allah tidak akan segan-segan menghajar kita umat pilihannya.
Bila murka Allah sudah bulat, doa pun seolah tidak bisa lagi membujuk Allah. Betapa mengerikannya. Pernahkah kita marah? Tentu pernah. Namun kemarahan manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan kemarahan Allah. Kemarahan Allah itu mengerikan. Ketika Allah marah, bukan hanya manusia yang gemetar, bahkan alam semesta pun takut. Kemarahan Allah bisa berdampak pada seluruh alam semesta dan segala isinya. Nah, kita lihat ketika Allah marah, ketika Allah murka, kita lihat Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Aram-aram terjadi musim kering, itu musim kemarau. Kedua, Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Yang ketiga, pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari udara. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang terhenti karena hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa, menyelubungi kepala mereka. Rusa betina di padang maka meninggalkan yang baru lahir, karena tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesuh karena tidak ada rumput. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat pertama sama ayat 6 menjelaskan penderitaan dan kesulitan hidup disebabkan oleh bencana kekeringan. Alkitab menyebutkan bahwa bencana kekeringan terjadi karena Tuhan menolak hujan. Yang berarti bahwa hujan, sinar matahari, udara adalah kasih karunia Tuhan. Bencana kekeringan dapat merupakan hukum Allah. Yeremia menuliskan puisi ini dengan harapan bahwa layak akan memahami makna rohani dari bencana kekeringan yang mereka alami dan membantu mereka sehingga kemudian mendapatkan pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Pelayan doa Syafat Yeremia dan juga pelayan doa Syafat Abraham dan Musa terdapat bersamaan dan ada perbedaan juga. Kita lihat dulu Abraham menaikkan doa Syafat. Abraham melakukan pujian untuk berdoa minta pengampunan dari Tuhan untuk Sodom dan Gomora, agar Tuhan tidak membinasakan. Sehingga Abraham tawar-menawar supaya Allah tidak memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, kita lihat Kejadian pasal 18 ayat 18 sampai 33. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirman Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian,
membunuh orang benar bersama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena 5 itu firman-Nya. Aku tidak akan memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada Tuhan. Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, jangan kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, kembali Abraham ke tempat tinggalnya. Ternyata di Sodom Gomora tidak ada 10 orang benar. Maka terjadilah Sodom Gomora dibinasakan. Nah, kita lihat juga Nabi Musa juga pernah berdoa syafaat. Yaitu Musa tidak berhenti-henti berdoa bagi orang-orang Israel. Bahkan bagi mereka untuk meminjamkan hidupnya sendiri untuk meminta pengampunan dari Tuhan bagi dosa-dosa Israel. Kita bisa lihat di Keluaran pasal 32 ayat 11 sampai 13. Lewat ayat ini Musa itu dengan meminta kasih karunia Tuhan, meminta berbelas kasihan Tuhan kepada orang-orang Israel. Ya, kita baca mulai dari 11 sampai 13. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatannya besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari murka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang menyala-nyala itu. Menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Nah, itu berdoa syafaat Musa minta pengampunan. Nabi Yeremia meskipun tidak bisa menemukan orang benar di Yerusalem, bahkan tidak bisa ditemukan, dan Tuhan juga menunjukkan bahwa Dia tidak mau mendengarkan doanya bagi Israel. Namun Yeremia memiliki hati yang lembut. Yeremia datang di hadapan Allah meminta pengampunan atas dosa bangsanya. Yeremia memohon kepada Allah agar tidak memalingkan wajahnya dari Israel. Yeremia memohon kepada Allah agar membatalkan niatnya menghancurkan Israel. Yeremia berusaha mengingatkan Allah akan perjanjiannya dengan nenek moyang Israel. Namun Allah tetap menolak.
Allah menyuruh Yeremia berhenti berdoa buat bangsa Israel. Tapi Yeremia masih bertahan untuk berdoa syafaat bagi orang yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang nabi yang sejati, seorang gembala yang sejati adalah seperti ini, terus berdoa sampai akhir. Dalam menghadapi bencana yang dapat dilakukan orang mungkin sangat sedikit, tapi kita masih dapat bertahan berdasarkan iman untuk berdoa sampai keputusan Tuhan benar-benar sudah dilaksanakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, semua orang yang meninggalkan Allah akan menjadi malu. Semua orang tidak takut akan Tuhan akan binasa. Semua orang yang berpaling dari hadirat Allah akan kehilangan pengharapan. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Dia, Tuhan yang kita banggakan. Oleh karena itu, percayalah kepada Dia menjadi sumber air hidup. Percayalah kepada Dia menjadi sumber pengharapan kita. Percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia sudah rela mati di salib, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang pada hari ketiga. Hanya untuk kita dan semua orang percaya kepadanya. Firman Tuhan yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa ia hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sama seperti mereka, Rasul Paulus menumpukan pengharapannya hanya kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus telah bangkit. Bahwa karena Yesus Kristus telah bangkit, maka akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Berbahagialah kita yang percaya bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan, pencipta semesta alam. Karena Dialah yang membuat semuanya itu terjadi bagi kita. Berbahagialah kita akan menumpukan pengharapan kepada Yesus Kristus yang telah bangkit. Karena kebangkitan Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Berbahagialah kita tidak merupakan kasih setia dan kasih karunia Tuhan. Karena Dia menjadi sumber air hidup, sudah menyediakan bagi kita hidup kekal di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa umatnya? Pertama, umatnya tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa lihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatannya, membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yang kedua, Allah tidak mendengar doa umatnya karena umatnya tidak yakin akan janji Tuhan. Imannya selalu bimbang. Kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut, diombang-ambingkan kian kemali oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ketiga, Tuhan tidak mendengar doa umatnya karena umatnya melakukan firman Allah dan tidak menaatinya. Amsal 1 ayat 24 dan 28. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang menghilaukan ketika aku mengeluarkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku
dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Dari Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, mereka berseru kepada Tuhan, tetapi tidak akan Tuhan jawab, karena mereka berbuat dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tahu, supaya Tuhan bisa mengabulkan doa kita, Tuhan bisa mendengar apa yang seruan kita. Pertama, harus kita lakukan. Ya, Tuhan akan memenuhi janji-janjinya bagi kita. Yang pertama, berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman. Matius 21 ayat 21 sampai 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya, ayat 22, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kedua, supaya doa kita bisa dengan Tuhan, kita berdoa dengan rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Daniel pasal 9 ayat 18. Ya Allahku, alahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Yang ketiga, bisa doa kita bisa didengar, kita harus pasrah kepada Tuhan. Berdoa sesuai kehendaknya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bertekun dalam doa. Jangan pernah putus asa, karena Tuhan pasti mendengar jeritan hati kita. Ingat, jangan memerintah Tuhan dengan menetapkan delin atas jawabannya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Bapa yang bertata di dalam surga, lewat firman-Mu pada pagi ini, kami sadar dan kami mengerti. Ketika kami berdoa, kami harus berdoa dengan sungguh-sungguh hati. Dengan iman, yakin bahwa Allah pasti mendengar doa kami. Ketika kami berdoa di hadapan-Mu, kami harus berdoa dengan rendah hati. Ketika kami berdoa, kami harus sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Maka doa kami pasti dijawab. Kami tidak mau seperti bangsa Israel. Mereka ditolak karena berbuat dosa. Mereka tidak mentaati pada firman-Mu dan perintah-Mu. Mereka melakukan sesuai apa yang mereka mau. Dan pada pagi ini Tuhan, kami harus sesuai apa yang Kau sampaikan pada pagi ini. Kami lakukan segala sesuatu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Supaya doa kami didengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hamba tetap minta ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Tangan-Mu yang dahsyat, tangan-Mu pengharapan. Tangan-Mu bisa menerobos segala-galanya.
Dari surga Engkau melihat anak-anak-Mu di saat ini. Mereka mengandalkan kepadamu, berharap kepadamu, bersandar kepadamu. Engkau tahu hati kami masing-masing. Orang yang setia, orang yang taat, orang yang percaya, pada pagi ini akan mendapat jawaban-jawaban-Mu. Tuhan akan memberkati segala usaha pekerjaannya. Apapun mereka kerjakan akan berhasil. Tuhan juga akan memberkati rumah tangga yang bahagia, rukun dan bahagia, yang bersuka cita. Tuhan akan juga menyembuhkan segala penyakit mereka derita selama ini. Tuhan juga akan melepaskan segala kesesakan hidupnya. Tuhan akan buka jalan yang terbaik, terindah bagi mereka yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.